Selamat datang di channel Dongtel dan selamat menyaksikan video ini. Terlahir di dalam keluarga yang penuh kasih sayang, Fenisia tampaknya memiliki masa depan yang cerah. Lalu ketika dia akhirnya berusia 5 tahun, tiba saatnya untuk Fenisia dianugerahi keahlian. Soal keahlian apa yang akan didapat dan berapa jumlah bintangnya tidak ada seorang pun yang mengetahui itu sampai orang itu dianugerahi. Yang mengetahui semua itu hanyalah Sang Dewa. Semua manusia di Ordogus pasti akan dianugerahi keahlian saat mereka berusia 5 tahun. Ayahnya Fenisia mempunyai keahlian pertukangan dan pemrosesan bintang 2. Dan ibunya mempunyai keahlian menjahit bintang 2 dan menambal bintang 1. Masa depan semua orang ditentukan oleh keahlian dan juga bintang yang dianugerahi. Lalu Fenisia sendiri dianugerahi keahlian sebagai penjinak. Itu adalah kemampuan menjinakkan monster dan mengendalikannya. Tapi meskipun dia menerima keahlian sebagai penjinak, ternyata itu keahlian penjinak tanpa bintang. Jangankan monster, hewan kecil saja tidak akan bisa dia jinakkan. Dan yang lebih parahnya lagi, para warga menganggap kalau seseorang yang memiliki keahlian tanpa bintang sebagai pertanda akan kesialan. Akibatnya, Fenisia dijauhi oleh para warga desa, termasuk oleh keluarganya sendiri. Tidak lama kemudian, Fenisia lari meninggalkan desa karena sudah tidak ada seorang pun lagi yang mau menerimanya. Termasuk kepala desa dan juga keluarganya. Sampai pada akhirnya, Fenisia yang pingsan karena kehabisan energi sihir, ditolong oleh seorang peramal. Si peramal itu bilang, kalau kapasitas energi sihirnya Fenisia sangat kecil. Jadinya akan sangat sulit bila ingin memakai sihir tingkat dasar sekalipun. Si peramal itu lalu memberikan tas sihir dan juga bermacam-macam buku serta mengajari banyak hal kepadanya. Meskipun tas sihir itu model lama dan tidak bisa memuat banyak barang, tapi semua barang yang dimasukkan ke dalam tas itu akan menjadi ringan. Lalu si peramal itu juga menyuruh Fenisia untuk pergi menuju kota yang ada di dekat ibu kota. Tapi semisal di pertengahan jalan, Fenisia mendapatkan tempat untuk menetap, tidak usah memaksakan diri untuk berpetualang. Temuilah orang yang bisa Fenisia percaya, lalu ceritakanlah semuanya ke orang itu. Si peramal itu juga menceritakan kalau dahulu kala, tidak ada yang memiliki keahlian ataupun bintang. Tapi meskipun begitu, semuanya tetap bekerja dan hidup dengan bahagia. 3 tahun pun berlalu, sudah cukup lama si peramal itu tidak mengunjungi tempat persembunyiannya Fenisia. Fenisia bertahan hidup dengan mencari sisa-sisa ramuan di tempat pembuangan sampah dan berburu tikus sawah untuk dimakan. Di saat sedang menyantap makanannya, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tempat persembunyian itu. Fenisia merasakan kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam desa. Fenisia lalu menyelinap ke dalam desa, dan mengetahui kalau si peramal itu sudah meninggal dunia karena demam. Dan tidak sengaja mendengar pembicaraan ayahnya kepada kepala desa kalau Fenisia harus segera kembali ke sisi Sang Dewa. Si kepala desa meyakini kalau penyebab kematian si peramal itu adalah kutukan karena telah merawat seseorang tanpa bintang. Dan pada malam harinya, semua warga desa yang sudah termakan hasutan kepala desa mencari keberadaan Fenisia. Fenisia pun kabur dan meninggalkan tempat persembunyiannya. Beberapa waktu pun berlalu. Karena nyawanya terancam, Fenisia akhirnya memutuskan untuk menyamar sebagai laki-laki dan mengubah namanya menjadi Ivy. Ivy itu nama tanaman yang tetap subur meskipun telah terinjak-injak. Dia mengetahui itu dari jiwa dirinya di masa lalu yang terkadang membisikkan sesuatu di kepalanya. Dia meyakini bisikan itu adalah ingatannya di kehidupan sebelumnya. Sepertinya, Ivy itu adalah manusia yang bereinkarnasi dari dunia lain. Ingatan itu memang samar-samar, tapi sudah pasti dia mempunyai ingatan di kehidupan sebelumnya. Tapi semua itu tidak terlalu berguna, karena terkadang ingatan itu hanya berwujud suara bisikan dari hal-hal yang tidak dia pahami. Di masa lalu saat dia berumur 2 tahun, si peramal itu bilang kalau dia jangan sampai menceritakan hal itu ke siapapun. Di dalam pelariannya, dia menemukan seekor slime langka yang tidak diketahui jenisnya. Di dalam buku ensiklopedia monster pun slime itu disebut slime terlemah atau slime rapuh. Saking lemahnya, slime itu bisa menghilang dengan hanya dicolek atau terkena hembusan angin.
Karena sangat lemah, dikonfirmasi rentang hidupnya paling lama hanya bertahan 1 hari saja. Slime jenis itu jarang ditemukan karena rentang hidupnya yang sangat singkat. Ivy pun berkata dengan nada sedih, "Jadi, kamu sama sepertiku, yang terlemah." Ivy lalu bertekad untuk menjaga slime itu sampai ajal menjemputnya. Dan keesokan paginya, slime itu tiba-tiba menghilang. Ivy pun panik lalu sedih, melihat slime itu telah tiada. Berkat slime itu, Ivy pun bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya, dan membuka peta yang dia dapatkan di tempat pembuangan sampah. Ivy pun kaget melihat kalau slime itu ternyata hanya bersembunyi di dalam gulungan peta itu. Jadi, buku yang menyebutkan kalau slime ini akan lenyap dalam sehari itu ternyata bohongan. Dengan pemikiran itu, Ivy memberanikan diri untuk menjinakkan slime itu. Ivy meyakini, meskipun dia tanpa bintang, tapi kalau hanya sekedar slime yang terlihat lemah, mungkin saja itu akan berhasil. Dan benar saja, proses penjinakannya berhasil. Karena warna slime itu biru, akhirnya slime itu dia namakan Sora. Lalu dimulailah perjalanan Ivy bersama teman pertamanya, yaitu Sora. Di saat sedang memeriksa peta, tiba-tiba ada sekelompok monster yang datang. Dengan cepat Ivy bersembunyi di atas pohon. Di saat sudah aman, Ivy lalu turun dari pohon itu. Karena terburu-buru berlari, jadi wajahnya terluka karena tergores oleh ranting pohon. Ivy lalu mencari-cari ramuan biru di tas sihirnya, tapi anehnya dia hanya menemukan beberapa saja. Padahal dia sangat yakin kalau yang dia kumpulkan lebih dari ini. Setelah lukanya sembuh, Ivy mampir ke desa terdekat. Di desa itu dia berniat menjual hasil buruan daging tikus sawah yang dia tangkap kepada penjual daging. Dan langsung membeli roti, hasil dari uang penjualan daging tikus sawah itu. Ivy pun merasa sudah lama sekali sejak terakhir kali dia memakan roti. Keesokan harinya setelah berburu tikus sawah untuk dijual, dia menemukan tempat pembuangan sampah. Dia langsung mencari barang-barang yang masih layak dan juga ramuan yang warnanya sudah pudar. Karena ramuan yang warnanya sudah pudar, biasanya akan langsung dibuang oleh pemilik aslinya. Karena efeknya sudah tidak terlalu efektif. Di saat sedang mengumpulkan ramuan-ramuan itu, ternyata Sora malah memakan ramuan biru yang Ivy kumpulkan. Pantas saja saat Ivy memberikan roti yang dia beli kepada Sora, dia tidak mau memakannya. Ternyata Sora hanya mau memakan ramuan biru saja. Ivy merasa aneh karena seharusnya yang bisa melenyapkan barang anorganik hanya slime langka tingkat tinggi saja. Beberapa hari pun berlalu. Ivy merasa kalau warga desa di sini sangat baik kepadanya. Sampai pada akhirnya, dia melihat poster buronan bertuliskan nama Femicia. Ivy pun ketakutan dan mau tidak mau, dia pun langsung pergi dari desa itu. Di saat sedang menjauh dari desa itu, dia malah bertemu dengan monster yang menyerupai pohon. Monster itu melukai tangannya sampai pada akhirnya, Ivy yang berlari menjauh dari monster itu pun tertunduk lemas. Lalu tiba-tiba, Sora terlihat sedang memakan tangannya Ivy yang terluka. Ivy mengira kalau Sora akan memakannya, karena bagaimanapun, slime itu termasuk monster juga. Di saat dia sadar dari pingsannya, terlihat tangannya Ivy sudah sembuh. Itu semua berkat Sora yang menyelamatkannya. Dan tiba-tiba, Sora terlihat bisa berbicara, meskipun hanya bisa berbicara satu kata saja. Beberapa hari kemudian, Ivy berniat untuk pergi ke desa berikutnya, yaitu Desa Latom. Seperti biasa, Ivy membuat jebakan untuk menangkap tikus sawah. Tapi, yang terjebak di sana bukan tikus sawah, melainkan ular. Tanpa pikir panjang, Ivy membawa ular itu untuk dijual di desa. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya, dan mampir ke tempat pembuangan sampah. Seperti biasa, Ivy mengumpulkan ramuan-ramuan yang warnanya sudah memudar. Tapi anehnya, di saat Ivy memberikan Sora makanan berupa ramuan merah, Sora mau memakannya. Padahal sebelumnya, Sora hanya ingin memakan ramuan biru saja. Setelah itu, dia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di saat sedang berjalan santai, dia malah menemukan kereta kuda yang sudah hancur dan juga mayat dari seorang manusia. Dengan cepat dia lari menuju Desa Latom untuk melaporkan hal itu ke balai desa. Seorang petualang di sana sempat meragukan perkataannya Ivy. Tapi, setelah mendengarkan laporannya Ivy,
Petualang itu akhirnya mempercayainya dan menyuruh semua petualang yang ada di sana untuk menginvestigasi lokasi itu. Petualang itu juga menginformasikan kalau memang laporan itu terbukti benar, maka Ivy akan diberi imbalan atas laporan itu. Lalu resepsionis di sana memberikan sebuah berkas kepada Ivy. Di saat sedang menunggu hasil investigasinya, Ivy ke toko farmasi untuk menjual ular hasil tangkapannya. Di sana Ivy kaget karena ular itu berharga setara dengan menjual daging tikus sawah sebanyak 30 ekor. Setelah itu, Ivy pergi ke tempat pembuangan sampah lagi. Di sana terdapat banyak sekali tas sihir. Lalu jiwa dirinya di masa lalu pun berbisik, menyarankan agar Ivy memasukkan tas sihir itu ke dalam tas sihir lainnya. Selagi Ivy mengatur semua tas-tas sihir itu, dengan lahapnya Sora memakan semua ramuan biru dan merah yang ada di sana. Setelah urusannya selesai di tempat pembuangan sampah, Ivy bertemu dengan petualang yang tadi di balai kota. Dia menginformasikan kalau investigasinya sudah selesai. Mereka pun mengetahui kalau orang-orang yang sudah meninggal itu diserang oleh Ogre dan juga King Ogre. Petualang itu juga melarang Ivy untuk meninggalkan desa ini sampai Ogre itu dikalahkan, dan menyuruh Ivy agar ke balai desa untuk membawa imbalannya. Di sana, resepsionis meminta berkas yang tadi diberikan kepada Ivy. Ivy pun kebingungan karena lupa menaruh surat itu di tas sihir yang mana. Sampai pada akhirnya semua tas sihir yang sudah dirapihkan itu dikeluarkan semua oleh Ivy. Lalu diserahkan surat itu kepada resepsionis. Ivy kaget ternyata imbalannya setara dengan menjual daging tikus sawah sebanyak 250 ekor. Di desa, semua orang melihat ke arah Ivy. Ivy berpikiran kalau semuanya melihat ke arahnya karena mengincar uang yang dia miliki. Tapi bukan itu kenyataannya. Mereka melihat ke arah Ivy karena aneh melihat Ivy yang membawa tas sihir sebanyak itu. Keesokan harinya, Ivy melihat seekor monster yang sekarat. Pada awalnya Ivy takut untuk mendekatinya. Tapi karena kasihan, Ivy memberanikan diri untuk menemaninya. Di dalam buku ensiklopedia monster, sepertinya monster itu bernama Adandala. Monster yang sangat ganas dan juga langka. Tiba-tiba, Sora mendekati Adandala itu dan menyelimutinya dengan tubuh slime-nya untuk menyembuhkan lukanya. Sejak saat itu, Adandala itu selalu mengikuti Ivy. Ivy pun berkata, kalau saja kapasitas energi sihirku lebih banyak, sudah pasti akan kujinakan dia. Tapi, meskipun tidak bisa dijinakan olehnya, Ivy berniat untuk memberikan sebuah nama untuknya. Dan diputuskan kalau namanya itu adalah Ciel, bahasa lain dari nama langit. Ivy pun tidak tahu, kenapa dia mempunyai pengetahuan itu, mungkin saja itu dari kehidupan sebelumnya. Setelah itu, Ivy pergi ke desa Latome. Di sana, dia melihat penjaga yang sedang menangkap seseorang yang sedang menyelundupi bir. Ivy pun jadi ketakutan melihat penjaga itu. Tapi kalau kabur sekarang, malah bisa-bisa Ivy ditangkap karena dianggap mencurigakan. Penjaga itu lalu menanyakan asal dari Ivy, dan mengetahui kalau Ivy berasal dari desa Latomi. Penjaga itu juga bilang kalau di desa Latomi sedang ada masalah besar. Setelah masuk ke dalam desa, jiwa dirinya di masa lalu pun berbisik kalau lebih baik jangan tidur di dalam hutan terlebih dahulu. Ivy pun lalu berniat untuk beristirahat di lahan peristirahatan untuk para petualang. Sesampainya di sana, Ivy kagum karena lahannya sangat besar. Tapi saat ingin masuk, lagi-lagi Ivy ketakutan karena penjaganya terlihat seram juga. Ivy pun memberanikan diri untuk mendekatinya. Lalu penjaga itu pun memberikan sebuah tanda masuk ke lahan peristirahatan. Di sana, Ivy iri dengan para petualang karena cukup banyak petualang yang sudah mempunyai tenda. Ivy pun berniat untuk membeli tenda juga. Di perjalanan, Ivy bertemu dengan penjaga yang tadi ada di pintu masuk desa. Setelah tahu kalau Ivy ingin membeli tenda, penjaga itu dengan cepat mengantarkannya ke tempat kenalannya. Di sana, Ivy membeli tenda bekas, tapi walaupun bekas, kabarnya tenda itu hanya dipakai oleh pemilik asalnya selama 2 minggu saja. Jadi tenda itu terasa seperti baru dengan harga bekas. Ivy lalu menandakan tendanya dengan tinta sebagai penanda atas kepemilikan tenda itu. Tapi anehnya, Ivy malah menuliskan nama Sora dengan huruf bahasa Jepang. Dia sendiri pun aneh kenapa dia bisa mengetahui huruf itu. Mungkin saja,
Itu adalah ingatan di kehidupan sebelumnya. Ivy lalu berterima kasih kepada penjaga itu. Mengetahui kalau penjaga itu ternyata orang baik, Ivy jadi tidak ketakutan lagi dengan penjaga itu. Setelah tendanya didirikan, ada sekelompok orang mendekatinya. Sekelompok orang itu menuduh kalau Ivy mencuri tendanya. Sampai pada akhirnya datang penjaga di lahan peristirahatan itu dan mengatakan kalau tenda itu dia beli bersama Kapten Octo dan Wakil Kapten Felivera, penjaga keamanan di desa Latome. Sekelompok orang itu pun kaget dan kabur begitu saja. Untungnya, 2 orang berhasil tertangkap, tapi 2 orang lainnya berhasil kabur. Ivy pun kaget juga, karena penjaga yang menemaninya membeli tenda itu sebenarnya adalah kapten dan wakil kapten penjaga keamanan di desa ini. Keesokan paginya, entah kenapa, para kesatria menyapa Ivy seolah-olah mereka sudah mengenalinya. Lalu di hutan, lagi-lagi jebakan yang Ivy buat rusak. Di hari sebelumnya pun begitu. Kabarnya, karena ada babi hutan raksasa yang sering merusak jebakan-jebakan itu. Tapi untungnya, Ciel dengan sigap menangkap para kelinci-kelinci di hutan untuk Ivy jual dagingnya. Sepertinya Ciel menangkapnya dengan cara dikagetkan sampai kelinci itu tidak sadarkan diri. Karena hampir tidak ada bekas luka di kelinci itu. Lalu Ivy pergi ke penjual daging untuk menjualnya. Setelah itu, lagi-lagi para kesatria itu menyapa Ivy sampai-sampai Ivy bersembunyi. Lalu bertemu dengan wakil Kapten Felivera dan memberitahu, kalau itu semua sudah pasti kerjaannya Kapten Octo. Setelah itu, Ivy melihat penjual buah yang menjual buah Zaro. Buah Zaro itu hanya bisa tumbuh di desa Latomi, desa tempat Ivy berasal. Tapi panen tahun ini sangat buruk karena ulah si kepala desa itu. Buah Zaro di desa Latomi selalu dilindungi dan diprediksi waktu panennya oleh si peramal. Salah sedikit saja bisa-bisa buahnya tidak bisa untuk dijual. Makanya mereka meminta si peramal itu untuk meramalkan masa panen berikutnya. Pendapatan di desa Latomi itu dari buah Zaro, makanya warga desa Latomi sangat menghormati si peramal itu. Tapi si kepala desa itu malah tidak suka dengan peramal itu. Kabarnya waktu si peramal itu sakit demam, dia tidak diberikan obat sama sekali. Dan lebih parahnya lagi, si kepala desa itu malah menyalahkan semuanya ke seorang anak kecil. Setelah mendadak kehilangan si peramal itu, panen Zaro di desa Latomi gagal dan mengalami krisis keuangan. Jadi kepala desa Latomi mencoba untuk mengurangi jumlah penduduknya. Lalu beberapa warga di sana memberontak dan pergi dari desa bersama keluarganya. Dan semua yang menentang si kepala desa akan diusir dari sana. Setelah menceritakan itu semua, si penjual buah itu memberi Ivy buah Zaro. Karena si penjual buah itu tahu kalau Ivy berasal dari desa Latomi. Keesokan harinya, dengan semangat Ivy menyapa balik semua kesatria yang menyapanya. Di hutan, di saat Ivy sedang memasang jebakan, Ivy malah dihampiri oleh 2 orang yang kabur waktu itu. Untungnya, Ciel berhasil menyelamatkan Ivy yang tertangkap oleh 2 orang itu. Lalu dengan cepat Kapten Octo pun menghampirinya karena mendengar raungannya Ciel. Setelah mereka berdua ditangkap, Kapten Octo pun menjelaskan semuanya. Jadi sekelompok petualang yang kemarin mengganggunya di lahan peristirahatan itu ternyata ada di dalam daftar pencarian. Katanya mereka mengambil uang dan barang dari petualang muda dengan tuduhan palsu. Mereka sudah dilaporkan ke Serikat Petualang, tapi susah mencari bukti untuk mereka. Dan 2 orang yang ditangkap tadi, diketahui mereka telah membunuh seseorang. 2 orang pembunuh itu akan dijadikan budak selamanya. Dan 2 orang sisanya juga akan menjadi budak dalam waktu yang lama. Karena Ivy membantu untuk menangkap mereka, maka Ivy akan diberikan imbalan. Ivy pun kaget karena imbalannya sangat besar. Kalau dihitung-hitung, itu semua setara dengan 2.300 ekor tikus sawah. Dan kalau ditotal dengan pendapatannya di desa Latom yang sebesar 2.800 ekor tikus sawah, maka totalnya sebesar 5.100 ekor tikus sawah. Kapten Octo pun menyarankan Ivy untuk membuat rekening di Serikat Dagang karena berbahaya kalau membawa uang sebanyak itu. Dan dia juga akan menjadi penjaminnya. Lalu Ivy pun setuju untuk membuat rekening dan diberikan pelat bukti pembuatan rekening. Dengan pelat itu, Ivy bisa menarik uang di Serikat Dagang desa manapun. Jiwa dirinya di masa lalu pun berbisik kalau pelat itu mirip seperti buku rekening.
Ivy pun kebingungan dengan bisikan itu. Setelah itu, mereka bertemu dengan wakil Kapten Velivera yang sedang terlihat marah karena Kapten Okto tiba-tiba menghilang. Lalu mereka mengajak Ivy untuk pergi makan di kedai. Di sana, mereka membahas tentang keahlian miliknya Ivy. Ivy pun menjawab kalau keahliannya itu adalah penjinak. Tapi saat ditanya lagi mengenai bintangnya, Ivy tiba-tiba terdiam. Kapten Okto pun menyadari kalau mungkin saja bintangnya Ivy itu satu dan segera mengalihkan pembicaraan. Lalu keesokan harinya, Ivy berpamitan dengan Kapten Okto dan wakil Kapten Velivera karena ingin pergi ke kota selanjutnya. Setelah Ivy pergi, wakil Kapten Velivera berkata, kalau dia sudah menyelidiki daftar warga yang keluar dari desa Latomi, tapi dia tidak menemukan nama Ivy di sana. Kapten Okto pun berkesimpulan kalau Ivy menyembunyikan sesuatu dari mereka. Beberapa hari pun berlalu, Ivy sekarang sedang dalam perjalanannya menuju kota Otolwa. Seperti biasa, Ivy memeriksa jebakan yang dia buat, yang masih saja belum menangkap seekor hewan satupun. Sepertinya babi hutan raksasa masih berkeliaran di sekitar sana yang membuat tikus sawah maupun kelinci menjadi takut. Tapi tiba-tiba, ada aura jahat mendekatinya. Ivy berusaha lari dari aura jahat itu, tapi aura jahat itu terus saja mengejarnya. Aura jahat itu berbentuk seperti manusia. Tapi untungnya, ada sial yang datang, dan dengan raungannya sial, aura jahat itu menghilang. Tapi bahaya lain menunggu Ivy dan teman-temannya. Di saat sedang menuju ke kota Otolwa, mereka dihadang oleh sekelompok ogre. Sial menggigit salah satu ogre itu sampai terjatuh dari atas tebing. Ivy langsung berlari kabur dari para ogre sampai pada akhirnya, Ivy malah terkena jebakan. Jebakan itu berasal dari para regu penakluk yang sedang memburu para monster di sekitar sana. Para petualang di regu penakluk itu bernama Sezelk, Nouga, Shivale, dan Latrua, dari grup pedang api. Dan juga ada seorang penjinak bernama Mila dari grup angin hijau, dia itu teman masa kecilnya Latrua. Para regu penakluk itu juga yang menolong Ivy dari para ogre, dan akan memandunya untuk pergi ke kota Otolwa. Tapi sebelum pergi ke kota Otolwa, regu penakluk itu harus membereskan dulu para monster di sekitar sana. Dan akan menetap di hutan ini selama beberapa hari. Di perjalanan menuju kemah sementara regu penakluk, Ivy melihat sial yang terlihat baik-baik saja. Ivy menyuruhnya untuk bersembunyi karena takut kalau sial juga malah ikut terburu oleh regu penakluk. Sore harinya, Ivy pun membantu Latrua untuk memasak makan malamnya. Latrua sebenarnya sangat membenci memasak, karena setiap kali dia memasak makanan untuk grupnya, teman-temannya selalu saja mengeluh kalau rasanya aneh dan bau amis. Setelah itu, mereka pun menyantap makanan yang Ivy buat, dibantu oleh Latrua. Para grup pedang api tidak percaya kalau rasanya seenak ini. Lalu pada saat grup pedang api sedang berada di dalam tenda, mereka semua merasa kasihan kepada Ivy. Karena tatapan wajahnya seolah-olah mengatakan, kalau dia merasa akan dibuang jika dia tidak berguna. Beberapa hari pun berlalu. Di pagi hari yang cerah, Ivy melihat ramuan-ramuan yang warnanya sudah pudar, ada di tempat pembuangan sampah para regu penakluk. Di saat sedang mengambil beberapa ramuan untuk makanannya Sora, datang Mila, si penjinak yang menolong Ivy waktu itu. Mila mempunyai slime langka yang bisa melahap pedang, maka dari itu, Mila mempunyai banyak kenalan, karena penjinak yang mempunyai slime langka diberi status tinggi. Di saat sedang berbincang-bincang, Ivy tiba-tiba gelisah karena dia merasakan ada kehadiran aura jahat yang waktu itu mengejarnya. Tapi kegelisahan Ivy menghilang di saat grup pedang api datang untuk membuang sampah bekas pemburuan monster. Sezelk menginformasikan kalau mereka semua sudah bisa kembali ke kota Otolwa karena para monster di sekitar sana sudah dibasmi semua. Di malam terakhirnya di kemah sementara, Ivy memasak untuk para grup pedang api. Para grup pedang api tetap saja kagum dengan masakannya Ivy yang sangat enak. Lalu singkat cerita, di saat Ivy ingin tidur di tendanya, tiba-tiba Ivy merasakan ada aura jahat itu lagi dan aura jahat itu semakin mendekat ke tendanya. Tapi tidak berselang lama, aura jahat itu tiba-tiba menghilang. Lalu terdengar kalau Latrua memanggil Ivy di luar tendanya. Latrua ingin meminta bantuan kepada Ivy di esok hari, untuk membantunya membuatkan sarapan. Setelah Latrua pergi,
Ivy pun berbicara kepada Sora, kenapa setelah aura jahatnya menghilang, Latrua langsung muncul. Apa jangan-jangan, aura jahat itu berasal dari Latrua? Tapi Sora hanya melakukan gerakan yang tidak bisa dimengerti oleh Ivy. Ivy pun berkata, apa penjinak berbintang seperti Mila, bisa mengerti apa yang Sora ingin bicarakan? Mendengar kata Mila, tubuh Sora langsung menandakan tanda bahaya. Sora juga terlihat seperti itu ketika ada penyeludup yang ingin masuk ke desa Latome waktu itu. Apa mungkin, Mila itu sebenarnya orang jahat? Keesokan harinya, karena Kapten Okto menjadi penjamin untuk Ivy, dia dengan mudah memasuki kota Otolwa dan langsung menuju lahan peristirahatan untuk para petualang. Di sana, grup pedang api dan grup Raja Singa mengajak Ivy untuk membicarakan tentang masalah yang sedang terjadi di kota Otolwa ini. Grup Raja Singa itu beranggotakan Borolda, Rickfeld, Malrek, dan Lokrek. Jadi ada organisasi jahat yang menculik manusia dan dijual untuk dijadikan budak. Tim patroli kota sudah menemukan markas mereka, tapi sepertinya informasi itu bocor. Markas mereka kosong saat diselidiki. Alasan mengapa mereka membahas itu kepada Ivy, karena bisa jadi organisasi jahat itu mengincar Ivy. Karena yang mereka incar adalah anak di bawah umur. Ivy pun lalu menceritakan tentang aura jahat itu. Mereka lalu mengaktifkan alat peredam suara agar suaranya tidak didengar oleh orang lain. Dan berkesimpulan kalau anggota organisasi jahat itu ada di dalam regu penakluk. Ivy pun membahas tentang Mila yang sepertinya bukan orang baik. Mereka pun kaget dan menanyakan buktinya kepada Ivy. Ivy pun ragu kalau sampai keberadaan Sora diketahui, Sora pasti bakal diburu. Karena Sora itu jenis slime yang sangat langka dan harga jualnya pasti sangat mahal. Akhirnya Ivy menyuruh semuanya untuk melupakan apa yang barusan dia katakan. Keesokan paginya, di saat Ivy keluar tenda, Ivy sudah disambut oleh para petualang yang kemarin membahas tentang organisasi jahat. Mereka langsung mengaktifkan alat peredam suara. Jadi setelah mendengar kalau Mila itu orang jahat dari Ivy, mereka langsung membuntuti Mila dan menyadari ada hal yang mencurigakan darinya. Bukan hanya Mila saja, tapi kakaknya Mila yaitu Tolto dan Malma pun terlihat mencurigakan. Rickfeld melihat tiga bersaudara itu diam-diam berbicara dengan pedagang keliling dan mengaktifkan alat peredam suara. Tapi setelah Rickfeld menanyakan hal itu, tiga bersaudara itu beralasan kalau pedagang itu hanya tersesat dan hanya menanyakan jalan saja. Tapi kalau hanya sekedar menanyakan jalan, mana mungkin mereka sampai memakai alat yang berharga seperti alat peredam suara. Dengan adanya bukti itu, artinya mereka sedang membahas semacam bisnis rahasia. Tapi anehnya, tidak ada informasi kalau grup angin hijau itu terlibat transaksi bisnis besar. Shivale pun ke serikat dagang dan mencari informasi soal pedagang itu. Tapi dia malah mendapatkan kalau pedagang itu baru pertama kali ke kota Otolwa ini dan tidak menjalankan bisnis besar. Itu semua jadi terlihat sangat mencurigakan. Setelah mendengar itu, Ivy memberanikan diri untuk menceritakan tentang Sora yang bisa mendeteksi orang jahat. Mereka pun jadi mengerti kenapa kemarin Ivy tidak bisa membahas tentang hal ini kepada mereka semua. Karena akan berbahaya kalau hal ini tidak dirahasiakan. Dan jika ada orang jahat yang tahu akan hal ini, maka Ivy sudah pasti akan diincar. Mereka pun baru pertama kali melihat jenis slime rapuh yang sangat langka itu dan juga baru pertama kali melihat slime yang transparan begini. Dengan begitu, mereka semua pun mengadakan rapat lagi dengan mengaktifkan alat peredam suara. Berkat Ivy dan juga Sora, mereka jadi mengetahui kalau grup angin hijau itu berkhianat. Menurut Ivy, tidak mungkin hanya grup angin hijau saja yang berkhianat. Karena organisasi jahat itu sudah ada sejak 7 tahun yang lalu. Itu berarti, kemungkinan masih ada pengkhianat lainnya. Yang lebih merepotkan itu grup angin hijau didukung juga oleh seorang bangsawan. Biasanya seorang bangsawan cenderung memandang rendah seorang petualang. Makanya hal ini sangat tidak wajar. Kalau sampai ada pengkhianat di antara para bangsawan, akan menjadi sangat merepotkan. Dengan begitu, mereka akan menemui ketua serikat petualang yang bernama Roglif dan akan memeriksanya. Apa dia orang yang baik atau sebaliknya? Lalu mereka sepakat untuk merahasiakan keberadaan Sora. Dan mereka akan berpura-pura memakai alat sihir palsu yang bisa mendeteksi orang jahat.
sambil melihat reaksinya Sora yang ada di dalam tas sihirnya Ivy. Sesampainya di sana, ketua Rogliff terdeteksi oleh Sora itu orang baik. Lalu di sana juga ada kapten dari tim patroli yang bernama Brooksby, dan wakil kapten yang bernama Aggrop. Mereka berdua terdeteksi orang baik oleh Sora. Lalu Borolda berpura-pura memakai alat sihir palsu itu kepada mereka bertiga. Mereka bertiga pun heran, ternyata ada juga alat sihir seperti itu. Ivy pun menjelaskan kalau dia menemukan alat sihir itu di dalam hutan. Tapi setelah digunakan akan menjadi batu biasa dalam seminggu. Tentu saja, itu semua hanyalah kebohongan saja untuk merahasiakan keberadaan Sora. Lalu dengan otoritas dari Ketua Serikat Petualang, Ketua Rogliff akan merencanakan agar semua petualang di sana untuk dikumpulkan di satu tempat untuk diperiksa. Seluruh anggota tim patroli juga akan dikumpulkan di markas organisasi jahat yang kosong itu. Setelah sampai markas organisasi jahat itu, Ivy dan Sora pun mulai memeriksa tim patroli satu persatu. Singkat cerita, mereka pun kembali ke ruangan Ketua Serikat Petualang. Di sana, mereka tidak percaya kalau jumlah orang yang berkhianat hampir setengah dari jumlah seluruh anggota tim patroli. Lalu tiba-tiba, datang seorang bangsawan yang bernama Valtoria dan juga Foronda. Valtoria terdeteksi sebagai orang jahat oleh Sora, sedangkan Foronda itu orang baik. Sezel tidak percaya kalau Valtoria itu orang jahat karena dia adalah pahlawan di kota Otolwa ini. Mereka curiga kalau ada yang membocorkan informasi ini kepada Valtoria, karena kedatangannya hampir berbarengan dengan mereka yang baru saja kembali dari markas organisasi jahat itu. Karena itu, mereka datang kembali ke markas organisasi jahat itu untuk menyelidiki markas itu. Dan mendapati ada ruangan rahasia di sana berkat Ivy yang dibantu oleh jiwa dirinya di masa lalu. Di sana terdapat catatan kesepakatan bisnis penculikan organisasi jahat itu, dan juga sejumlah uang yang sangat banyak. Kapten Brooksby menyuruh semuanya untuk jangan membawa berkas apapun di sana, karena Kapten Brooksby ingin berpura-pura kalau mereka belum menemukan ruangan rahasia itu. Dan mulai sekarang, Ivy harus selalu ditemani oleh seseorang. Ivy lalu meminta untuk ditemani ke tempat pencucian baju. Di sana, mereka malah didatangi oleh Mila dan juga kedua kakaknya. Mila mengajak Ivy untuk pergi ke kedai Mama Rocco untuk memakan makanan manis di sana. Tentu saja, itu semua hanyalah jebakan untuk Ivy. Untungnya, Latrua berhasil mencegah Mila untuk merencanakan rencananya. Dan akhirnya, mereka berlima pergi ke kedai Flo-Flo atas usulannya Latrua. Di kedai Flo-Flo itu untungnya tidak terjadi apa-apa. Karena pemilik di kedai itu mantan petualang dan kenalannya Latrua. Jadi tidak akan ada yang berani macam-macam di sana. Sepulang dari sana, mereka kembali mengadakan rapat memakai alat peredam suara. Ivy memberikan sebuah usulan untuk menjadikannya sebagai umpan. Tapi semuanya tidak setuju karena bisa membahayakan nyawanya Ivy. Di dalam keheningan itu, Latrua tiba-tiba berkata, "Aku yang akan melindungi Ivy." Dengan begitu, mereka pun setuju dan mulai membuat rencana, dibantu oleh Ivy. Mereka pun heran dan tidak percaya, kalau Ivy itu anak yang baru berumur 9 tahun. Lalu di hari berikutnya, dikumpulkanlah semua petualang yang ada di kota untuk diperiksa oleh Sora. Setelah memeriksa seluruh para petualang, akhirnya rencana mereka akan segera dilaksanakan. Wakil Kapten Aggrop membentuk unit khusus yang beranggotakan campuran antara pengkhianat dan yang bukan. Lalu Kapten Brooksby diberi bom asap untuk membuat semua orang yang menghirup asap itu akan tertidur dan juga alat jaring yang biasa digunakan untuk menangkap monster besar sebagai bagian dari rencananya. Serta Ivy yang menjadi umpan untuk grup angin hijau. Di kedai Mama Rocco tempat Ivy dan grup angin hijau itu berada sekarang. Pemilik kedai Mama Rocco pun terdeteksi oleh Sora sebagai orang jahat. Di saat pemilik kedai itu membuatkannya makanan, Latrua membahas tentang unit khusus yang dibentuk oleh wakil Kapten Aggrop. Dan benar saja, makanan yang dihidangkan kepada Ivy dan Latrua itu diberi racun. Setelah menghidangkan makanan itu, pemilik kedai itu langsung pergi dari sana. Latrua langsung menyebut mereka bertiga itu pengkhianat dan menanyakan rencana mereka setelah mereka berhasil menculik Ivy. Pada awalnya,
Mereka bertiga tidak mau untuk jujur. Tapi pada akhirnya mereka mengaku karena Latrua memaksa mereka untuk memakan hidangan yang telah diracuni. Mila sebenarnya sudah ingin mengakhiri itu semua, tapi itu dilarang oleh kedua kakaknya. Kedua kakaknya Mila itu langsung mengamuk setelah ketahuan berkhianat. Tapi amukannya dihentikan oleh slime miliknya Mila dan dengan cepat Latrua memukul kedua kakaknya Mila itu sampai pingsan. Ivy lalu berterima kasih kepada Mila karena telah membantunya. Lalu tiba-tiba datang pemilik kedai Flo-Flo dan langsung membantu Latrua untuk membawa kedua kakaknya Mila. Di markas organisasi jahat, sesuai rencana, Valtoria terkena jebakannya. Dan sedang tertidur karena bom asap di ruangan rahasia. Lalu unit pasukan khusus pun dibuat tidak berkutik karena alat jaring yang Kapten Burksby bawa. Lalu dialirkan sihir listrik ke jaring-jaring itu. Serta para pengkhianat yang tidak terkena jaring itu pun dibantai oleh para petualang. Setelah itu semua, para pengkhianat itu pun dikumpulkan di markas organisasi jahat itu. Termasuk Valtoria. Mereka akan diadili atas kejahatannya. Keesokan harinya, Ivy diberikan imbalan atas tertangkapnya para pengkhianat itu. Di antara para pengkhianat itu juga, ada buronan yang sangat berbahaya. Ivy lagi-lagi kaget dengan jumlah imbalan yang dia dapat. Imbalannya itu setara dengan 150.000 tikus sawah. Lalu malamnya, mereka semua mengadakan pesta atas kehancuran organisasi jahat itu. Mereka lalu membahas tentang Valtoria yang setelah tertangkap. Entah karena dia putus asa atau bagaimana, dia terus saja berbicara tentang hal buruk yang dilakukan oleh para bangsawan. Karena itu, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh organisasi jahat itu menjadi terungkap satu persatu. Dan para kesatria memulai penyelidikan terkait hal itu. Kabarnya di ibu kota sedang sangat sibuk sekarang. Dan soal grup angin hijau. Mereka hanya dijadikan sebagai umpan dan dibuang oleh organisasi jahat itu begitu saja. Di dalam organisasi jahat itu pun, otoritas mereka yang paling bawah. Grup angin hijau tidak tahu apa-apa dan belum pernah melakukan kejahatan. Mereka lalu berterima kasih kepada Ivy dan juga kepada Sora. Ivy pun bingung, karena ketua Roglif tahu akan keberadaan Sora. Ternyata para petualang yang memberitahukannya. Mereka sama sekali tidak bisa membodohi ketua Roglif. Ketua Roglif memeriksa semua catatan alat sihir di dunia. Dan akhirnya malah jadi mencurigai alat sihir palsu itu. Karena ini adalah alasan penangkapan para pengkhianat, mereka jadi harus memberitahukan yang sebenarnya. Ivy lalu memperkenalkan Sora kepada yang lainnya. Mereka lalu menawarkan Ivy untuk tinggal di kota Otolwa ini, untuk sementara waktu. Rumah dan juga kebutuhan sehari-harinya akan mereka siapkan. Ivy adalah penyelamat kota ini, jadi mereka dengan senang hati akan melakukannya. Ivy lalu teringat perkataan si peramal itu yang berkata kalau semisal di pertengahan jalan, Ivy mendapatkan tempat untuk menetap. Tidak usah memaksakan diri untuk berpetualang. Temuilah orang yang bisa Ivy percaya, lalu ceritakanlah semuanya ke orang itu. Teringat akan perkataan si peramal, Ivy lalu menceritakan semuanya tentang dia yang tanpa bintang. Latrua lalu berkata, sambil menahan air matanya, "Kamu sudah berjuang sangat keras." Lalu semua yang di sana pun berjanji untuk tidak akan membuat Ivy merasakan hal itu lagi. Ivy pun terharu dan berterima kasih kepada semuanya. Dengan begini, dia bisa dengan tenang melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya selama ini adalah untuk melarikan diri. Tapi berkat mereka semua yang baik kepadanya, Ivy tidak akan lari lagi. Perjalanannya ke depannya bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Lalu mereka semua pun bersenang-senang di malam itu. Keesokan harinya, Ivy berpamitan dengan semua orang. Wakil Kapten Agrop telah mencoba mencari tahu tentang jenis slime rapuh itu. Dikatakan kalau slime rapuh itu sangat lemah, sampai-sampai penjinak bintang 1 pun terlalu kuat dan slime rapuh itu akan mati saat dijinakkan. Karena itulah, Sora hanya bisa dijinakkan hanya oleh Ivy. Karena jika Sora tidak dijinakkan olehnya, dia mungkin akan hancur dan lenyap. Setelah berpamitan, mereka semua kaget. Karena tiba-tiba seekor Adandala muncul. Shivale lalu berkata,
Dibandingkan dengan penjinak berbintang, Ivy terlihat jauh lebih kuat. Selesai juga cerita dari anime. Penjinak terlemah memulai perjalanannya dengan memunguti sampah. Like dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau begitu, sampai jumpa di video dongtel yang lainnya.